Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahan Paujiah dengan NIM 0562523999, Program Studi Sistem Informasi UPPJJ Bandung. Dalam video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan tugas 3 basis data dengan melakukan praktikum transaksi dan data terdistribusi. Langsung saja kita masuk ke PHP MyAdmin, dan ini adalah data dari tugas 2 saya kemarin. Sebelum memulai, pastikan basis data mendukung salah satu storage engine, yaitu InnoDB, seperti ini. Untuk membuat transaksi, kita akan menggunakan storage procedure. Kita buka menu rutin, lalu klik menu rutin dan masukkan nama rutin, misalnya transaksi 1. Kita draw parameternya. Lalu pada kolom definition saya akan masukkan perintah commit, yaitu perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, di sini saya akan menambahkan data pasien baru dengan perintah sebagai berikut. Klik go dan kita pilih execute, dan di sini data pasien bernama Cakra sudah masuk. Perintah commit di sini berfungsi sebagai perubahan data sehingga data baru muncul pada tabel. Jadi jika perintahnya tanpa ada commit, maka data tidak akan tampil di sini. Selanjutnya kita tambah rutin lagi, lalu diberi nama transaksi 2. Kita draw parameternya dan tambahkan perintah sebagai berikut. Di sini sudah muncul hasilnya dan nama Cakra tidak berubah karena saya memakai perintah rollback yang berfungsi untuk membatalkan perintah yang sedang berjalan sebelum di-commit. Dan selanjutnya saya akan membuat checkpoint dengan menambahkan rutin baru bernama transaksi 3 dengan memasukkan perintah pada kolom definition sebagai berikut. Dan di sini ada perintah rollback to set point yang berarti data ke-8 atas nama Hanif tidak akan muncul karena ada perintah rollback kembali ke set point. Maka data yang akan ditampilkan hanya Nisa dan Adrian. Sekarang kita akan buktikan. Di sini datanya sudah benar dan yang muncul hanya ID nomor 7 dan 9 saja. Selanjutnya saya akan membuat tabel baru dengan nama transaksi obat sebanyak 5 kolom, lalu create. Kemudian kita save dan kita menambahkan tabel baru dengan nama obat sebanyak 5 kolom, lalu create. Kemudian kita klik save, dan di sini saya akan membuat relasi indeks dengan menambahkan primary key dan forage key. Saya buat ID obat sebagai primary key dan kode obat, nama obat sebagai forage key. Begitupun pada tabel transaksi obat. Lalu kita atur relasinya dengan masuk ke menu designer pada database. Lalu kita set.
Selanjutnya saya akan mencoba perintah trigger, tapi sebelumnya saya akan menambahkan data obat terlebih dahulu pada tabel obat sebagai berikut. Data obat sudah masuk. Selanjutnya saya masuk ke ID transaksi dan menambahkan trigger dengan nama TG jual, dan pada kolom definition isi perintah sebagai berikut. Kemudian saya akan melakukan pengujian dengan memasukkan perintah pada transaksi obat. Misalnya ID transaksinya kita buat 1, ID pasien atas nama Adrian, ID obatnya A002, jumlahnya 3, total harganya 45.000. Kita tes terlebih dahulu. Dan di sini data pembelian berhasil masuk. Kita lihat di tabel obat apakah stoknya berkurang atau tidak. Dan dilihat di sini stok obat amoxicillin berkurang 3 dengan jumlah stok awal 20 menjadi 17. Dan transaksi ini berhasil. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.